Assalamualaikum teman-teman, welcome back into my channel and welcome to this video. Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian bener-bener banyak tips ya di video kali ini. Selain dari tips juga gue mau kasih tahu ke kalian, mungkin dari kemarin gue udah sharing make up atau eye look yang ya agak-agak susah menurut kalian gitu, dan gue bakalan bikin make up look yang bener-bener sangat amat mudah khususnya untuk eye looknya. Tapi ini spesial banget buat kalian, gue kasih tahu tips-tips yang gue tahu yang istilahnya bisa bikin kulit wajah ini dalam penggunaan make up bisa awet banget, dan mungkin juga nggak semua teman-teman di luar sana yang tahu gitu ya, dan mudah-mudahan sih bermanfaat. Jadi gue bakal mulai aja. Di awal preparation skin udah dipakai semuanya, gue cuma pakai toner sama pelembab aja. Tonernya gue pakai dari The Sam kalau nggak salah yang water parsley, terus kemudian gue pakai moisturizernya yang dari Skintific. Nah sekarang gue mau pakai setting spray ini dari Focallure, namanya Focallure setting spray. Dia flawless long lasting setting spray, janjinya seperti itu, dan ini kebetulan baru nyampe banget. Yang dari Focallure ini gue pakai di awal sebelum gue menggunakan semua make up. Kita lihat apakah mistnya bagus, dan ini harganya kurang lebih 50 ribuan lah ya. Oke, lumayan, semprotannya lumayan lembut tapi nggak terlalu yang kayak lembut seret gitu, nggak. Dan kalau wanginya, dia ada wanginya tapi nggak terlalu yang heboh-heboh banget ya teman-teman. Oke, ini dibiarkan dulu sampai dia meresap. Nah mungkin kalian udah lihat sering ya untuk teknik yang satu ini, dimana gue menggunakan blush terus gue campurin dengan menggunakan foundation. Tapi untuk kali ini gue campurinnya menggunakan cushion. Nah ini karena gue punya dari kemarin ya kan, dan informasi awal aja bahwa dia sudah ada packaging barunya dan itu lebih luxe kalau menurut pendapat gue. Untuk cushion dari SK gue pakai yang warnanya vanilla. Ini namanya Flawless Cushion Serum. Dia udah ada SPF 50 PA plusnya 3 kali. Dan untuk penggunaannya seperti biasa, gue mau color correct sekalian gue pakein blush di bagian dimana gue banyak sekali kekurangan di wajah, dan gue ambil dulu produk cushionnya di sini, diambil gitu, terus baru gue pakein blush. Masih pakai yang dari Rain Beauty, 1 drops aja untuk dipakein di bagian wajah. Jadi fungsinya ini adalah sebagai color correct dan juga sebagai blush sebelum penggunaan semua complexion. Jadi tinggal gue pakein aja di mana tempat-tempat biasa gue pakai blush. Mungkin kalian bisa pakai tip atau trik ini seperti gue dan ya tidak mempunyai kekurangan di wajah ya nggak apa-apa. Cuman gue pakai trik ini salah satunya adalah untuk menyembunyikan atau color correct semua kekurangan yang ada di atas wajah gue, dan kebetulan kekurangan di atas wajah gue itu ya memang di bagian sebelah sini. Seperti kalian lihat, ini gue pakainya seperti gue pakai blush aja ya teman-teman. Terus setelah ini baru lanjut ke penggunaan powder. Nah untuk powdering mungkin teman-teman di luar sana ada yang nggak ngeh juga, tapi ini sudah keluar dari zaman baheula banget ya. Jadi untuk loose powdernya gue mau pakai dari Muakyu. Ini high definition loose powder, warnanya translucent atau merak. Karena waktu pertama kali gue nge-review produk ini dia terlalu putih gitu, terus udah gitu dia ada sedikit yang namanya flashback kalau gue pakai di atas kulit wajah gue. Tapi sekarang gue pakai untuk ngeset keseluruhan dari wajah, dimana fungsinya adalah selain dari ngeset produk yang udah dipakai di bawahnya, tapi dia juga bisa bantu untuk nahan minyak. Jadi tips yang kali ini adalah untuk teman-teman yang punya kulit berminyak, kurang lebih pori-porinya gede gitu kan. Nah jadi gue tinggal set aja, terus ambil powdernya benar-benar sangat amat sedikit. Jadi kalau boleh dibandingin itu ya mungkin 1/10 gitu ya. Biasanya kalian pakainya 1 gitu, itu dibagi 10. Jadi benar-benar sangat amat tipis, hanya untuk ngeset aja. Jadi bukan bermaksud untuk ngebedakin, tapi dia fungsinya salah satunya untuk bisa nahan minyak dan juga nahan keringat. Kalau misalkan teman-teman di luar sana ada yang wajahnya suka keringetan. Nah ini setelah di set, ini dia nggak bakalan geser, khusus untuk color correctnya, dan minyak juga nggak bakalan cepet tembus. Setelah ini selesai, baru gue lanjut ke penggunaan cushionnya. Jadi tinggal ambil lagi aja cushionnya, dan mungkin yang satu ini kayaknya gue belum pernah lihat deh ya di luar sana ada nggak yang melakukan hal serupa sama seperti gue teman-teman.
Jadi ya mudah-mudahan sih ini bermanfaat ya. Jadi gue tinggal ambil cushionnya aja, ini yang dari SK, terus difokusinnya hanya di bagian center wajah. Ini tips yang sekarang gue bagiin adalah tips buat teman-teman yang kalau misalkan kalian pakai kerudung, karena biasanya buat teman-teman yang pakai kerudung suka bingung kan gimana caranya untuk supaya kalian nggak terlalu effort gitu pakai ke semua wajah, khusus untuk produk-produk base makeupnya. Karena memang kalau menurut pendapat gue ya, walaupun gue memang tidak berkerudung, tapi selama kurang lebih beberapa minggu terakhir ini gue selalu bikin makeup untuk lebaran, untuk bukber gitu ya. Terus gue pakein kerudung juga. Jadi gue berpikiran supaya mengurangi complexionnya itu keangkat, dan untuk penggunaannya juga istilahnya nggak terlalu tebal. Gue fokusin penggunaan semua base-nya hanya di bagian depan aja. Jadi untuk bagian belakangnya itu hanya nanti dipakein pada saat semua bagian center wajah ini sudah ngeblend, sudah rapi, baru di blend ke bagian luar. Tapi bener-bener sangat amat tipis, karena kalian nggak bakalan memperlihatkan kurang lebih segini ya. Jadi bagian yang luarnya itu dibiarin aja. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian concealer. Gue pakai The Realist Lightweight Concealer, ini dari Rose All Day, warnanya yang beige. Nah, untuk penggunaan concealernya juga difokusin hanya di bagian-bagian center wajah aja. Ini juga tips buat teman-teman yang menggunakan kerudung, karena bagian perimeter kulit kalian nggak bakalan kelihatan dan pastinya bakalan ketutup kerudung. Terus untuk concealernya ini sengaja gue pakainya nggak warna yang terlalu heboh banget, hanya untuk bantu brightening bagian center wajahnya. Dan kalau misalkan kalian melihat center wajahnya itu nggak bikin bright, karena memang untuk warna cushion dari SK-nya ini memang terlalu terang gitu ya teman-teman. Untuk ngeblend concealer gue pakai Sigma seperti biasa, F30 nomornya. Oke, untuk semua produk krimnya udah selesai teman-teman. Gue mau lanjut ke bagian powdering, tapi sebelumnya selalu gue balik lagi untuk nyemprotin setting spray. Jadi gue pakai tetap yang Focallure. Dan untuk tips tambahan juga teman-teman, pada saat ngeringin wajah setelah kalian semprot menggunakan setting spray, itu baiknya merem aja, jangan dulu ngebuka matanya, supaya nggak ada yang namanya creasing di bagian bawah maupun di atas kelopak mata kalian. Nah, lanjut setelah ini gue pakaiin powder. Untuk tips yang ini gue lihat itu dari videonya atau channel YouTube-nya Mipmop namanya ya teman-teman. Jadi dia menggunakan powder yang press seperti ini, atau powder foundation bisa. Terus ambil brush yang kecil, dipakein di bagian-bagian dimana biasanya untuk pori-pori kalian itu gede, untuk bisa bantu nutup pori-porinya supaya nggak ada yang bolong-bolong. Kalau misalkan teman-teman adalah tipe orang yang kalau misalkan pakai foundation atau apapun itu masih kelihatan kayak bintik-bintik gitu ya di hidung kalian, itu ada kelihatan pori-porinya, kalian tinggal ambil powder foundation. Baiknya sih gue saranin yang satu ini, yaitu Maybelline Fit Me Powder Foundation, karena dia adalah satu-satunya powder foundation yang kalau menurut pendapat gue waterproof dan bener-bener awet dan tahan lama. Jadi kalau misalkan kalian bakalan pergi ke sana ke sini waktu lebaran, kunjungan ke keluarga, terus bakalan keringetan, ini bakalan nahan banget teman-teman. Jadi gue bakalan pakein produk yang satu ini khusus di bagian yang pori-porinya gede aja, dan menggunakan brush ini dari Real Technique yang kecil gini teman-teman, supaya penggunaan powdernya nggak terlalu banyak. Oke, setelah selesai penggunaan powder foundationnya, kemudian gue bakalan pakai loose powder lagi. Untuk loose powdernya, karena gue menghindari adanya backlight atau apa namanya white cast gitu, jadi gue bakalan pakai aja yang dari MOP karena dia ada di atas meja. Selain itu teman-teman, kalian bisa pakai powder yang mana aja, bebas, nggak harus sama dengan yang gue punya. Dan khususnya untuk bagian under eye, gue ambil puff segitiga ini untuk ngeset bagian bawah mata, karena biasanya bagian bawah mata itu khususnya yang sering banget creasing itu harus di tap seperti ini, diambil dulu ekses dari produknya atau base makeupnya, baru kemudian di tap menggunakan loose powder. Dan kalian bisa tap juga di bagian sebelah sini kalau misalkan kalian memang menggunakan kacamata, biasanya suka lepas-lepas nih di bagian sini. Pastiin ditekan
supaya dia bisa tahan lama ya teman-teman. Nah setelah ini untuk powdering udah selesai, khusus untuk di bagian center wajah, karena untuk bagian perimeter gua ini kering, jadi gua nggak terlalu pakai banyak untuk powder. Tapi buat teman-teman yang berminyak, mungkin kalian bisa tetap pakai powder seperti biasa kalian pakai powder. Untuk penggunaan di bagian perimeter, gua ambil brush dari Make Up Forever, masih jadi jagoan gua ya teman-teman, sorry banget. Kemudian untuk masih di bagian wajahnya, untuk blush dan contour. Nah kebetulan gue udah customize palette ini, jadi ini Mykonos, ini Vienna, ini adalah Cabo. Jadi semua produk yang di sini kan udah lama nih, udah habis, ada juga yang udah berjamur, jadi gue keluarin, terus gue beli refillnya, dan ini semua baru ya teman-teman. Khusus untuk penggunaan blush itu tergantung dari kebutuhan teman-teman atau sukanya bagaimana. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena macam-macam. Ada teman-teman yang memang menyukai blush demam gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue, buat teman-teman yang memang mempunyai wajahnya bulat atau kotak khususnya, apalagi kalau pendapat gue pribadi, gue lebih suka kalau gue menggunakan blush itu hanya difokusin di sini. Dan kalau misalkan tadi nyambung di awal gue bilang kan ya ke teman-teman bahwa kalau misalkan pakai kerudung kan bakalan ketutup nih. Iya, tapi tetap difokusin hanya di bagian sebelah sini. Jadi untuk bagian tengahnya itu dibiarkan lebih bright supaya nggak kelihatan bahwa pipinya tuh lebar gitu teman-teman. Nah jadi gue bakalan pakein aja untuk blushnya secukupnya, di highest point aja, dan honestly di bagian sebelah sini ini cuma powder doang ya teman-teman, karena tadi gue nggak terlalu ngeblend untuk hasilnya ke bagian perimeter, karena gue berpikiran ya nggak perlu juga kali ya. Jadi ya udah, cuma bekas-bekas dari ngeblend bagian center baru gue blend ke bagian perimeter. Jadi bagian perimeter ini bener-bener sangat amat sedikit produknya. Nah untuk blush menurut pendapat gue udah cukup aja segini ya teman-teman. Kemudian setelah ini ke bagian kontur. Kemudian untuk kontur gue pakai Cabo bronzer, ini dari SK, pakai seperti biasa. Fungsinya untuk bronzer itu dia lebih memberikan warmth. Kalau misalkan kalian berpikiran bahwa blush juga kan ini udah hangat, iya betul. Tapi kalau tidak dikasih bronzer itu dia akan ada patahan warna ya dari warna dasar atau base makeup kita. Jadi fungsinya adalah supaya warnanya itu ngeblend, dan kalau gue fokusin di tulang pipi bagian tengah ya, karena untuk bagian ujung kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau buat teman-teman yang memang menggunakan kerudung. Jadi gue pakein di bagian sebelah sini, terus agak dibawa ke depan, tapi jangan lupa tetap di blend. Jadi jangan sampai kalian pakai terlalu banyak, pakai secukupnya, pastiin di blend dengan rapi. Begitu juga bagian sebelah sini, ini yang paling penting buat teman-teman yang punya bukan punya, teman-teman yang pakai kerudung. Untuk bagian sebelah sini difokusin aja kayak gini. Dan kalau misalkan kalian berpikiran bahwa aduh nanti terus kalau buka kerudung gimana, kalau menurut pendapat gue kayaknya kalian nggak bakalan buka kerudung ya kalau di luar rumah ya, kecuali mungkin kalau udah nyampe rumah pasti kalian bakalan buka kerudung. Jadi nggak masalah di bagian sebelah sini tuh kosong, tapi kalau misalkan kalian mau ya nggak masalah juga, tetap dipakein di bagian sebelah sininya. Tapi yang pasti khusus untuk di bagian sebelah sini atau perimeter itu produknya nggak terlalu banyak, dan diangkat sampai ke atas begini nggak masalah ya teman-teman, karena kan takutnya nanti kerudungnya nih agak-agak melorot gitu kan. Ya udah tinggal dipakein aja. Ini cuma teknik yang bisa gue kasih ke kalian untuk bikin wajah kalian lebih tirus, dan jangan lupa untuk di blend juga, dipakein di bagian sebelah sini sedikit aja, karena kurang lebih di bagian sebelah sini kayaknya bakalan ketutup ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita belikan hangat di bagian-bagian yang biasanya kita pakai bronzer. Nah kalau untuk kontur tergantung kesukaan kalian, kebiasaan kalian, menurut kalian nyamannya seperti apa. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang memang menggunakan yang namanya kontur, kalian tinggal pakai aja kontur. Nah gue mau pakai kontur yang dari Second Date, ini yang Dynasty Face Palette Disney Prince kolaborasinya. Jadi ini praktis banget, gue pakai brush yang sama,
gue tinggal fokusin di bagian dimana gue pengen pakai konturnya. Jadi di tap aja untuk ngasih depth di bagian tulang pipi supaya kelihatan kayak gitu ya, kayak seolah-olah cekung gitu pipinya, padahal enggak gitu kan. Nah oke, teman-teman jangan lupa di blend, dan untuk bagian hidung disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga ya, jangan lupa. Nah untuk bagian konturnya gue cuma pakein di bagian sini aja. Ini dari Harry Potter eyeshadow palette dari Rose All Day. Gue bakalan ambil warna yang ini, warna orange, terus gue bakalan pakein di keseluruhan kelopak mata, dipakein aja, terus di blend. Dan gue ambil brush yang pipih ya, bisa pipih yang ini yang agak besar atau yang pipih yang kecil banget, dan kalian bisa ambil warna yang tergelap di dalam suatu palet. Gue bakalan ambil warna yang ini, atau kalian bisa ambil warna yang coklat juga nggak masalah. Terus ambil pakai brushnya, kemudian dipakein di last line, di semua last line-nya, dari inner sampai outer corner. Ambil lagi brush yang sebelumnya, terus di blend, dan pakein lagi warna yang tadi yang paling tua di bagian bawah. Terus jangan lupa disambungin ke bagian atas, karena biasanya honestly gue sendiri aja kadang-kadang suka kelewat ya teman-teman. Dan bagian yang paling mudah kalau menurut pendapat gue bisa saranin untuk pakai eyeshadow yang tergelapnya itu dipakein sebagai wing liner atau sebagai eyeliner. Yang ini gold shimmer namanya, dan gue bakalan pakein hanya di bagian tengah, baru di blend ke keseluruhan kelopak mata. Oke, untuk bagian matanya cukup gini aja ya teman-teman. Terus untuk bagian depannya nanti gue bakalan pakein highlighter, tapi kita ke alis dulu. Sebelum kita lanjut ke bagian yang lainnya, jangan lupa ambil dulu warna yang pertama yang kita pakai sebagai warna transisi atau warna orange ini, dipakein di bagian lower lash untuk ngeblend warna yang coklat yang ini untuk mempertegas bagian konturnya atau struktur wajah. Enaknya sih ini bener-bener udah enak banget ya untuk puff dari Something yang DNA Breathable Powder Foundation ini teman-teman, karena dia bener-bener rata gitu. Cuman pas dipegang ini terlalu tipis, jadi gue pakai puff segitiga ini. Terus gue ambil produknya, gue pakein di bagian-bagian dimana gue perlu bagian wajah gue ini lebih structure, lebih jelas, tapi pakai powder yang warnanya kurang lebih sesuai dengan warna kulit kamu, supaya nggak terlalu yang terang banget atau kelihatan garisnya. Terus untuk di bagian sebelah sini gue nggak bawa sampai ke belakang, karena muka gue udah gue coba untuk kontur gitu ya, supaya tidak terlalu bulat mukanya. Jadi gue fokusin hanya di bagian depan sebelah sini aja, brush aja atau dibuang gitu ya pakai brush, supaya nggak kelihatan ada garis. Dan sekarang ke bagian maskara. Nah caranya kalian nunduk, lihatnya ke atas gitu. Jadi pada saat kalian powderin bagian bawah sebelah sini, itu kalian nunduk tapi ngelihatnya ke atas. Pada saat pakai maskaranya itu khusus di bagian bawah mata, nunduk, lihatnya ke atas gini. Ini lebih mudah karena bulu-bulunya itu jadi lebih jauh untuk nempel ke bagian bawah mata kalian. Kayak untuk bagian atas mata sama-sama aja ya teman-teman. Kalau gue biasanya dongak ke atas tapi lihatnya ke bawah. Untuk ke bagian lipstick, kalau lipstick ya ombre kalian mungkin udah tahu caranya dan segala macamnya, tapi gue selalu balik lagi ya, kalau untuk teman-teman yang memang nggak pernah make upan, apalagi gue udah menyarankan ke kalian untuk menggunakan eye look yang benar-benar sangat amat sederhana ini, jangan terlalu dihebohin dengan lipstick yang terlalu ngejreng ya kalau menurut pendapat gue. Karena untuk secantik ini gitu ya, kalau misalkan kalian terlalu heboh rasanya sayang banget. Kenapa sayang? Karena nggak kelihatan gitu, jadinya apa ya, aduh pengen yang cantik gitu kan, lucu gitu kan biasanya kalau untuk makeup yang seperti ini. Jadi tinggal dipakein aja, bisa lip gloss ya kan. Jadi gue lebih memilih untuk menggunakan biasanya lip oil atau lipstick yang warnanya muda gitu, atau lebih ke warna bibir. Dan untuk di video kali ini gue bakalan pakai aja lip gloss ini dari Rose All Day yang namanya Glow Peel. Tinggal gue pakein ke seluruh bagian bibir gue. Dan kalau kalian pengen tetap ombre ya udah maksa, nggak apa-apa, gue kasih ide untuk lipstiknya, yaitu dari Implora yang gelatin. Ini warnanya yang namanya
05 Dream Peach. Jadi tinggal dipakein aja di bagian dalam bibir kalian. Hujannya udah mulai deras teman-teman, jadi maaf banget kalau misalkan berisik, dan intinya kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Kalian bisa lihat tuh, jadi ya itu dia tadi, makanya gue bilang kan untuk bagian perimeter gue nggak terlalu pakein banyak produk karena akan fokus di bagian center wajah aja gitu. Dan kalau menurut kalian gimana pendapatnya? Kasih masukannya udah pasti teman-teman, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.